Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al-Barokah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan karunia, rahmat dan nikmat, sehingga kita masih diberikan nikmat terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al-Barokah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan waktu dalam setahun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan dalam satu tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atau ada 12 bulan, yang mana itu ditetapkan olehnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara 12 bulan tersebut adalah bulan ke-10, yaitu bulan Syawal, yang mana kita mendapatkan di dalam syariat Islam ada beberapa hukum yang terkait dengan bulan Syawal ini. Yang pertama adalah hari terbaik di mana seseorang mengeluarkan zakat fitri adalah di hari pertama di bulan Syawal, sebelum seseorang berangkat menunaikan sholat Idul Fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man addaha qabla sholah faqad zakka." Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, fahiya zakatun makbulah, maka hal tersebut tercatat sebagai zakat fitri yang diterima. Wa man addaha ba'da sholah fahiya sodaqatun minas sodaqat. Adapun ketika dikeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka tidak dianggap sebagai zakat fitri, namun hanya sebatas sedekah saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al-Barokah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum yang kedua yang terkait dengan bulan Syawal ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari pertama di bulan Syawal sebagai hari di mana kaum muslimin bergembira, berhari raya di hari tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri. Sebagaimana dalam satu riwayat, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 2 hari yang mana para penduduk kota Madinah bermain-main dan merayakan hari tersebut. Kemudian sahabat Anas bin Malik menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa itu merupakan 2 hari di mana penduduk kota Madinah merayakannya di masa jahiliyah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qad abdalahumallahu biyaumaini khairan minhuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti keduanya dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya, wahuma Idul Fitri wa Idul Adha. Dan 2 hari tersebut adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al-Barokah, rahimani wa rahimakumullah. Hukum yang ketiga yaitu terkait dengan hari tersebut, hari raya Idul Fitri, yang mana kita dilarang untuk berpuasa di hari tersebut. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang terkait dengan bulan Syawal ini adalah bulan Syawal merupakan bulan haji, yang mana seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji
sudah diperbolehkan untuk meniatkan ibadah haji tersebut di bulan Syawal ini, dan tidak boleh meniatkan ibadah haji sebelum bulan Syawal, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji Syawal, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa ashrun min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum yang kelima yang juga terkait dengan bulan Syawal ini, yaitu sebagian para ulama, sebagian para salafus saleh menganjurkan pernikahan dilakukan di bulan Syawal. Sebagaimana kita mendapatkan kabar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya beliau berkata, tazawwaja bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali berkumpul denganku di bulan Syawal. Wa astahibbu nisa'i fi Syawal, dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menganjurkan kepada saudari-saudari wanitanya untuk dinikahkan di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum yang keenam yang terkait dengan bulan Syawal ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita satu keberkahan yang luar biasa, mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh, yaitu dengan mengikut sertakan setelah berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka dia mendapatkan pahala berpuasa setahun penuh. Di antara para ulama, mayoritas bahkan dari mereka menyebutkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini terkait dengan puasa di bulan Ramadan, dengan artian bagi mereka yang masih memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, terlebih dahulu mengqadha kewajibannya puasa Ramadan, kemudian diikut sertakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan ketentuan yang lain tidak ada. Ketentuan harus 6 hari berturut-turut, namun 6 hari tersebut bisa dilakukan dengan tidak berturut-turut selama berada di bulan Syawal. Kemudian yang ketujuh, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemerhati channel Pesantren Islam Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari di 1 tahun beliau tidak beriktikaf, yang mana kebiasaan beliau adalah beriktikaf setiap tahun. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu tahun tidak beriktikaf, kemudian mengganti iktikaf tersebut yang seharusnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ada keadaan tertentu beliau tidak bisa melakukannya, kemudian diganti iktikaf tadi di bulan Syawal. Maka hukum yang ketujuh, bagi siapa yang terbiasa beriktikaf di bulan Ramadan, kemudian karena satu dan lain hal berhalangan untuk melakukannya, bisa dilakukan di bulan Syawal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau atau kepada selainnya terkait dengan puasa di bulan Sya'ban. Ketika bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah engkau sempat berpuasa di bulan Sya'ban? Sahabat tersebut menjawab, belum sempat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya untuk berpuasa 2 hari di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani. Semoga apa yang disampaikan terkait dengan beberapa hukum di bulan Syawal ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, serta ketika kita berada di bulan Syawal tersebut, maka kita bisa memperhatikan hukum-hukum tadi, hingga apa yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan,
dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengindahkan hukum-hukum di bulan Syawal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.